Dari awal saya udah rada paham ini ketika saya diganti. Targetnya sebenarnya mengganti saya di posisi wakil ketua DPRD. Sebenarnya targetnya itu. Gitu. Artinya itu elit partai yang punya keinginan. Saya pelajari itu kan. Kok saya diganti DPD aja, saya nggak paham tuh. Tiba-tiba diganti. Kalau ngusung mengamankan Anies sebagai gubernur DKI kan is okay barangkali ya. Ini saya mencoba berpikir gaya elit Gerindra. Tapi Om Bo ya jangan berpikir Anies jadi presiden, kan masih ada Prabowo. Saya kan cuma doain doang. From the deepest heart ya, dalam hati yang terdalam, Anda pengen Prabowo atau Anies jadinya jadi presiden? Kalau ditanya itu, saya bilang dulu saya kepengen mimpinya Pak Prabowo jadi presiden. Oke. Ya, dulu. Sekarang pasti berubah sudah. Iya, dalam perkembangannya tadi saya bilang kan saya kapasitasnya kan saya nggak jadi apa-apa. Terus saya lihat ini zamannya Anies ini pas nih saya bilang. Makanya saya bilang saya dorong aja Mas Anies, Mas itu calon presiden aja biar. Dorongnya kapan? Saya bacakan sedikit berita-berita yang terkait dengan Mas Taufik ya. Di sini misalnya mulai dari pemberhentian itu M Taufik resmi dipecat gitu ya. Kemudian ada yang bilang M Taufik minta dalang FPI Reborn dukung Anies Nyapres ditangkap. M Taufik dan Gerindra pisah jalan demi dukung Anies Baswedan ya. Ada beberapa berita lain. Silakan komentar Mas Taufik, mungkin opening statement soal pemecatan ini. Ya gini, saya sih tiba-tiba aja kaget juga ya, tiba-tiba dipecat gitu. Terus saya baca lewat media dan sampai saat ini saya belum terima surat. Kalaupun ada pemecatan biasanya ada surat dong. Ini nggak terima. Tapi yang mencat itu adalah Majelis Kehormatan Partai. Namanya Majelis Kehormatan Partai ya. Kehormatan Partai. Saya bilang yang setahu saya dalam ketentuan partai kita nggak ada kewenangannya itu majelis memecat. Karena majelis itu biasanya menyidangkan kemudian merekomendasikan pada DPP. Apakah ini rekomendasinya bisa pecat dan nanti DPP yang memutuskan. Yang berhak memecat adalah DPP-nya gitu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ya kalau mau memecat juga mesti bener lah gitu. Jangan mecat terus mekanismenya yang keliru juga gitu. Itu sebenarnya. Tapi Mas Taufik nggak masalah sebenarnya dipecat itu. Karena dari awal katanya udah mau pindah partai. Ya, karena memang harus dipecat yang masalah lah buat kita dipecat gitu ya. Ini kan prosesnya begini, Bung Refli ya, bahwa saya mula-mula diganti jadi ketua DPD. Ketua DPD? DPD Gerindra DKI oleh Arija. Biasa-biasa aja, saya nggak apa-apa. Kapan waktu itu digantinya? Bulan Februari lah. Yang ganti siapa sekarang? Arija. Reza Patria? Iya, wakil gubernur. Wakil gubernur, oke. Nah, dalam perjalanannya tiba-tiba di bulan yang lalu saya itu dilantik jadi ketua umum Kahmi Jaya, alumni HMI Jakarta. Ketika dilantik kan ada anggota saya tuh namanya Anies Rashid Baswedan. Ada anggota saya namanya Arija Patria. Sebagai ketua umum saya mendoakan supaya anggota kita ini yang tadinya gubernur jadi presiden. Nah di situ ada Anies gitu. Prabowo nggak jadi anggota Kahmi nggak? Kan Prabowo bukan anggota Kahmi. Saya posisinya sebagai ketua umum Kahmi. Kemudian yang jadi wagub jadi gubernur, ada yang jadi menteri, saya bilang gitu. Beberapa hari kemudian saya dipanggil oleh Majelis Kehormatan Partai itu. Yang ditanyakan itu, kenapa Anda mendoakan? Saya bilang saya posisinya sebagai ketua umum Kahmi loh, saya doakan dan saya doakan yang baik-baik aja. Terus saya nggak kampanye mendoakan aja, orang saya nggak ada kewenangannya, Kahmi kan nggak ada kewenangan apa-apa. Gitu loh. Udah berjalan gitu, terus
Tiba-tiba saya sebagai wakil ketua DPR diganti. Sebagai wakil ketua DPRD. Iya. Diganti oleh ketua fraksi gitu. Kemudian saya sih terima-terima aja, malah waktu mimpin sidang pengumuman penggantian itu saya sendiri yang mimpin. Saya bilang sama teman-teman wakil ketua DPR dan sama ketua DPR, udah biar saya yang mimpin deh. Saya pimpin sendiri, mengganti diri saya sendiri. Udah itu pergi langsung. Udah itu turun kan. Nah, jadi buat saya sebenarnya nggak terlalu risau juga, karena ya sudah, memang kalau putusan partai seperti itu gitu. Ya, tiba-tiba tadi siang ada berita pemecatan. Itu saya bilang Bung Taufik aja lah ya. Kalau Bung itu saya bilang masih bisa menjadi presiden. Ya. Kalau Mas itu ya paling-paling jadi wali kota Solo lah. Jadi gimana Bung Taufik? Jadi mengetahui pemecatan itu dari media juga? Dari media. Tapi sampai sekarang belum terima surat? Sama sekali belum terima surat. Saya lagi santai-santai tiba-tiba dikirimin berita gitu, kaget juga. Oh, dipecat nih, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya sampaikan juga tadi kepada teman-teman media. Tapi sebelumnya saya baca juga di media, katanya Bung Taufik tertarik gitu mau gabung sama Nasdem karena dianggap sama dengan ideologinya, kurang lebih sama dengan Gerindra ya, which is partai nasionalis gitu. Itu memang pernyataan Bung Taufik? Iya, saya bilang kalau saya mau pindah partai, tapi setelah saya keluar. Kan ketentuannya nggak boleh kan dua keanggotaan. Jadi saya bilang setelah saya keluar, misalnya ketua dari Gerindra, saya mau pindah partai, saya pasti pilih partai yang nasionalis. Kenapa? Saya bilang kan saya berangkat dari partai nasionalis juga gitu, sehingga ketika nanti saya masuk di partai nasionalis ya lebih gampang juga, lebih mudah juga saya mendukung partai itu gitu. Jadi tadi saya membacakan dan mengulas berita yang judulnya adalah tidak loyal, Gerindra resmi pecat Taufik ya. Lebih loyal ke Anies, tanda tanya. Ini jangan diprotes Bung Taufik ya, ini gayanya RH Channel saja untuk mancing-mancing sedikit ya kan. Tetapi yang paling anehnya di sini ada beberapa alasan yang disebutkan. Satu misalnya, karena sebagai ketua DPD gagal membangun kantor perwakilan. Kantor ya ketua DPD. Ada juga gagal memenangkan Prabowo Subianto. Saya bilang ya kalau gagal ya jangan dipecat. Ya dinemosi nggak apa-apa. Misalnya tadi ketua DPD mungkin digantikan orang lain karena dianggap gagal misalnya, atau apalah. Tapi kok dipecat sebagai anggota partai politik, kan harusnya terkait dengan pelanggaran sebagai anggota partai politik yang bersangkutan. Silakan komentar. Jadi gini, saya perlu jelaskan dulu bahwa waktu saya diangkat jadi ketua DPD itu tugasnya kursi. Dan saya bersyukur selama saya menjadi ketua DPD DKI itu kursi mulai dari 6 naik 15 naik ke 19. Sekarang 19. Jadi 19 itu bisa ngusung calon sendiri enggak? Enggak ya? Kurang 3. Jadi, 3 ya. Oke. Jadi kedua lah setelah PDI Perjuangan gitu ya. Nah, naik terus. Kemudian pemilihan gubernur 2 kali, ketika Gerindra koalisi sama PDI menang nih. Ya. Begitu Dukung Gerindra Ahok kan? Iya, Gerindra koalisi dengan PKS menang juga. Ya. Jadi sebenarnya menang Gerindra gitu. Iya. 2 kali menang. Kemudian Arija bisa jadi wakil gubernur gitu ya. Nah itu yang saya sasar. Soal bangunan Jakarta ini kan mahal. Saya mesti pakai apa? Bangun gitu loh. Jadi buat saya target sebagai pimpinan partai harusnya kursi, bukan bangunan gitu loh. Bukan benda mati ya. Iya, kalau mau bangunan ya taruh aja itu pengembang kan. Itu lebih gampang kali gitu. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, saya memang menyampaikan permohonan maaf kalau saya belum memenangkan Pak Prabowo di Jakarta. Tapi kenapa cuma saya? Waktu itu berapa? Jakarta 48%. 48%, beda tipis lah ya. Dan kenapa nasional. Cuma saya? Kan daerah lain yang nggak menang banyak gitu loh. Kalau cuma itu jadi argumennya, menurut saya itu juga ngada-ngada. Itu kan berapa tahun yang lalu tuh. Kenapa baru sekarang gitu? Kenapa nggak begitu kalah? Mestinya langsung pecat aja kalau memang itu jadi landasannya gitu. Karena itu tadi saya bilang, ya kita luruskan lah. Kalau mau mecat kita luruskan. Jangan, nggak usah berargumen segala macam. Udah luruskan dulu mekanismenya, ya pasti saya terima kok. Tapi menurut Bung Taufik sebenarnya apa masalahnya yang Bung Taufik duga sehingga satu diberhentikan sebagai ketua DPD di Gerindra duluan ya?
2 diberhentikan sebagai wakil ketua DPRD, dan the last diberhentikan sebagai anggota Partai Gerindra. Apa kira-kira Tadi gini, yang melatar belakanginya? Dari awal saya udah rada paham ini ketika saya diganti. Targetnya sebenarnya mengganti saya di posisi wakil ketua DPRD. Sebenarnya targetnya itu. Gitu loh. Artinya itu elit partai yang punya keinginan. Saya belajar itu kan. Kok saya diganti DPD aja, saya nggak paham tuh. Tiba-tiba diganti. Diganti wakil ketua DPRD juga nggak paham juga. Tiba-tiba ada Arija manggil saya, Bang, Abang diganti. Saya bilang ya nggak apa-apa, lu jalanin aja gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya, ya saya rada kurang paham juga kenapa gitu loh. Kan dalam pandangan saya nggak pernah punya masalah dengan seluruh pengurus DPP partai. Gitu. Tapi Bung Taufik ya, ini sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa Bung Taufik itu terlihat lebih pro ke Anies. Jadi dari awal ketika pilkada DKI wajar kan, karena Gerindra memang calonnya Anies dengan Sandiaga Uno. Tapi sepertinya kedekatan itu terus, termasuk ketika misalnya partai lain mengkritik Anies, yang membela kan selalu M. Taufik biasanya. Biasanya kan pembagian tugas adalah ketua DPRD-nya mengkritik, M. Taufik yang membela, kira-kira begitu. Jadi gini, itu kan kewajiban menurut saya gitu loh. Kenapa? Kan Anies kita yang ngusung. Itu kan gubernur yang kita yang ngusung. Saya kira harus kita bela. Apalagi sekarang wakilnya sudah dari Gerindra pula apalagi wakilnya dari Gerindra, bagaimana kita mau nyalain gitu loh. Jadi bahwa kenapa dekat ya karena dia kita usung. Menarik ini ya. Tapi pertanyaannya adalah kalau ngusung mengamankan Anies sebagai gubernur DKI kan is okay barangkali ya. Ini saya mencoba berpikir gaya elit Gerindra. Tapi ya Mbok ya jangan berpikir Anies jadi presiden, kan masih ada Prabowo. Saya kan cuma doain doang. Dan doanya tidak dalam kapasitas sebagai wakil ketua DPRD. Bukan sebagai kapasitas wakil ketua DPRD, saya doain sebagai ketika begitu dilantik yang kedua kali saya menjadi ketua umum Kahmi Jaya, ya saya wajar aja waktu saya sambutan saya doakan. Tapi pertanyaannya adalah from the deepest heart ya, dalam hati yang terdalam. Anda pengen Prabowo atau Anies jadinya jadi presiden? Jadi gini, ketika saya menjadi Gerindra, saya bilang saya mimpi saya kepengen Pak Prabowo jadi presiden. Makanya Bung Refel ya ketika tahu pemilu yang lalu, itu yang mengajukan protes ke Bawaslu, itu dari kami. DPP malah menarik diri waktu itu, kami yang mengajukan protes itu. Kalau ditanya itu, saya bilang dulu saya kepengen mimpinya Pak Prabowo jadi presiden. Dulu. Sekarang pasti berubah sudah. Iya, dalam perkembangannya tadi saya bilang kan saya kapasitasnya kan saya nggak jadi apa-apa. Terus saya lihat ini zamannya. Anies ini pas nih saya bilang. Makanya saya bilang saya dorong aja Mas Anies, pas itu calon presiden aja biar. Dorongnya kapan? Tahun lalu. Wow, pantas aja. Tahun lalu. Jangan-jangan dianggap berselingkuh. Kan saya waktu saya dorong itu, saya berpikirnya sederhana, supaya calon-calon presiden itu yang diusulkan partai yang bagus-bagus dong. Prabowo misalkan, ada Anies, ada siapa lagi, yang baik, pinter gitu loh. Maksudnya itu nanti calon dari Gerindra banyak-banyak gitu ya. Tidak harus satu gitu. Iya kan, boleh aja nanti pilihan itu. Prabowo, Anies, Sandiaga Uno gitu. Itu kan nanti di ujung seperti apa. Cuman barangkali juga kalau elektabilitas seseorang itu tinggi, kan partai ngambil juga. Kan partai rata-rata sekarang begitu gitu loh. Nah, saya berpikirnya kalau partai menyodorkan yang baik-baik dan pinter-pinter, maka rakyat akan milih yang baik-baik dan pinter-pinter. Itu aja sebenarnya berpikirnya waktu itu. Makanya kita dorong.